data yang saya pikir cukup penting. Kalau menurut saya karena Indonesia lokomotif perekonomian masih tetap ada di pemerintah, dalam arti bahwa pemerintah adalah salah satu elemen dari negara yang bertolak menjadi sebuah faktor yang menyokong terjadinya kesejahteraan. Tapi dari catatan kami, Pak, saya dulu pernah bekerja di Transparansi Internasional, bahwa pembelanjaan negara ini, termasuk juga pendapatannya, adalah salah satu sektor di dalam pemerintah yang sangat rawan terhadap potensi korupsi. Kita dulu pernah mengadakan survei di Transparansi Internasional tahun 2004 bahwa salah satu tempat bocornya dari penyelenggara negara, terutama di keuangan publik, itu adalah di sektor pengadaan barang dan jasa. Itu sebagai salah satu contohnya. Tapi saya lihat juga sekarang trennya juga makin banyak kebocoran-kebocoran yang lain. Dan ini mungkin satu hal yang kita bisa diskusikan bersama. Bersama ini kita punya distinguished speakers di sini. Ada Bapak Sony Loho dari Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yang mewakili Bapak Menteri Keuangan, ya Pak, ya, yang berhalangan hadir. Kemudian Pak Pak Hasan Isri dari BPK. Saya rasa beliau berdua ini yang sangat mengerti apa saja yang terjadi dalam manajemen keuangan negara, termasuk dalam hubungannya dengan bagaimana kebocoran-kebocoran ataupun juga potensi-potensi, termasuk juga mungkin yang bisa di-share kita adalah bagaimana, Pak, preventingnya dari hal ini yang kita mungkin di sini juga banyak yang mungkin belum banyak paham. Juga di sini ada Pak Astowo, itu juga nanti akan berbicara dari sisi perpajakan, ya Pak, ya, dari sisi perpajakan, dan Mbak Jenny dari penganggaran. Kemudian juga ada Bapak di sebelah, Pak Sigit dari KP4. Mungkin waktunya tidak banyak ya untuk sore ini, dan juga saya pikir topiknya terlalu penting buat saya terlalu banyak bicara. Langsung kita berikan kesempatan pertama kepada Pak Sony. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini berdua singkat ya. Jadi mungkin saya akan menginformasikan memang mengenai korupsi dan upaya-upaya pencegahan di bidang pengelolaan keuangan negara. Jadi kalau kita lihat di sini ada statistik, ini sebenarnya sumbernya dari KPK dan Transparansi Internasional ya. Next slide. Nah, sebenarnya kalau kita lihat penanganannya makin membaik, integritas nasional naik, walaupun relatif datar ya. Kasus korupsi turun, tapi juga dia datar. Ini ada kita lihat indeksnya. Indeks persepsi korupsi kalau kita lihat dari 2010 sampai 2013 naik, walaupun 2 tahun terakhir tetap 3,2 ya. Ini kita ranking 118, targetnya 2014 sih 5 isinya, tapi masih 3,2. Kemudian indeks integritas nasional juga naik dari beberapa tahun. Kemudian di situ ada informasi indeks integritas di Kemenkyu, memang masih di atas indeks integritas nasional. Dan kalau kita lihat juga data dari KPK, itu masalah korupsi dari berbagai jenis korupsi, ini saya ambil satu aja, penyuapan ya, ada juga tadi pengadaan barang jasa, penyalahgunaan anggaran. Ini yang paling tinggi itu masalah penyuapan ya. Kalau kita lihat 2013 tuh yang dari KPK tangani ada 50 case dengan 68 orang pejabat kementerian lembaga atau Pemda. Di semester triwulan 1 2014 sih kelihatan masih turun di bawah. Moga-moga nggak akhir tahun malah lebih tinggi gitu. Kalau memang dia makin sedikit, kita lihat pejabatnya sekitar 10. Kemudian kejadian penyuapannya tidak sampai 10. Kalau dikali 4 ya masih lebih rendah. Tapi kita nggak tahu nih. Baik, ini tadi juga terkait dengan kondisi ekonomi. Kita lihat ini memang korupsi ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jadi rendah. Dan tadi
keadilan ekonomi memang jadi turun. Next slide, please. Ya, ini hasil ada riset di 61 negara selama periode 20 tahun ya. Jadi ini udah bisa dipastikan relatif kebenarannya. Nah, kalau kita lihat pemberantasan korupsi, pertumbuhan dan keadilan ekonomi itu 10% penurunan level korupsi, pertumbuhan pendapatannya naik. Kalau di Afrika naik 2,8%, di Asia naik 1,7%, di Amerika Latin naik 22,6%. Kemudian penurunan 1 poin indeks korupsi menurunkan ketidakadilan, itu koefisien ini. Jadi kalau di Afrika 0,25, ini kalau kita pakai skala yang 0,25, ada yang pakai skala 100 juga. Kemudian di Asia 0,14, di Amerika Latin 0,33. Nah, ini yang kita lagi pikir dengan indeks persepsi korupsi seperti sekarang, kapan kita keadilan ekonomi tercapai ya. Soalnya di Indonesia GDP-nya naik, koefisien Gini-nya juga naik gitu beberapa tahun terakhir. Berarti apa? Keadilannya sudah tercapai. Kalau kita lihat ruang lingkup keuangan negara ini sesuai Undang-Undang 17/2003 itu ada pengelolaan fiskal. Jadi terkait kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi, penganggaran, administrasi perpajakan dan kepabeanan, perbendaharaan, pengawasan. Kemudian ada pengelolaan kekayaan negara. Di situ sebenarnya juga ada moneter, tapi moneter sudah diserahkan ke BI. Ya. Kemudian jenis korupsi ini antara lain aja terkait pengelolaan keuangan negara, terkait kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi ini memang pemberian fasilitas yang diskriminatif. Jadi ini kadang-kadang jadi tertuang dalam peraturannya sendiri dari awal sudah tidak adil, gitu. Udah ada kepentingan tertentu. Makanya sekarang kita makin ketat untuk bikin peraturan. Kemudian penganggaran tadi disebut juga penggelembungan anggaran, penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan. Kemudian terkait perpajakan dan kepabeanan, masih banyak rekayasa kewajiban perpajakan, restitusi dan penggunaan faktur pajak fiktif, manipulasi pemberitahuan impor. Kemudian pengadaan barang juga banyak sekali, termasuk yang tinggi ini ada kejadiannya. Itu rekayasa cara pengadaan, penyusunan kriteria yang diskriminatif sehingga pemenang lelang dan sebagainya mungkin orang-orang tertentu saja. Juga pengelubungan nilai barang dan jasa. Nah, ini saya hanya informasikan program anti korupsi di Kementerian Keuangan. Tapi Kementerian Keuangan cukup banyak mengelola anggaran. APBN itu sekarang udah 1.800 triliun ya 2014. Pendapatannya sekitar 1.660 triliun. Ya, dan banyak ini dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara. Jadi ini sebenarnya kalau pemerintah sudah ada beberapa impres, ada impres 1 2011 itu tentang percepatan dan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak. Impres ini khusus muncul waktu itu kasus Gayus, ya, karena ternyata terkait pihak hukum maupun aparat perpajakan. Ini jadi salah satu milestone kita beres-beres di bidang perpajakan. Kemudian pemerintah juga secara rutin mengeluarkan impres tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi mulai dari 2011, 12 sampai 14. Ini ada juga. Nah, di Kementerian Keuangan itu ditambah lagi ada peraturan-peraturan Menteri Keuangan. Jadi misalnya ada peraturan nomor 38 tahun 2011. Kalau menurut KPK itu ada sekitar 7.000 pegawai Kementerian Keuangan yang harus menyampaikan LHKPN. Dengan peraturan Menteri ini semua posisi yang strategis disuruh diwajibkan mengisi juga. Jadi sekitar 25.000 orang dari pegawai Kemenkyu 62.000 itu harus mengisi LHKPN. Kemudian juga ada whistleblowing system dilakukan. Whistleblowing-nya online, siapapun bisa menyampaikan. Yang penting pengaduannya baik. Dan ini tersebar di seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang ada 11 ya, termasuk di pajak, bea cukai. Kemudian juga kita bikin program budaya di lingkungan, nilai-nilai pengendalian intern itu kita lakukan semua. Jadi salah satu nilai Kementerian Keuangan yang di nomor 1 kan itu integritas juga, baru yang lain profesionalisme dan sebagainya. Kemudian program pencegahan tadi Pak Rizky juga bilang. Jadi ada beberapa yang dilakukan.
Ini sebenarnya awalnya juga 2003-2004 tuh ada reformasi keuangan negara. Ada satu paket undang-undang bidang keuangan negara yang reformasi keuangan negara di Indonesia. Tapi khusus Kementerian Keuangan sendiri dikembangkan lebih lanjut. Reformasi birokrasi itu mulai tahun 2007. Kemudian juga sedang dikembangkan unit kepatuhan intern. Jadi kita pakai konsep 3 lines of defense. Mungkin untuk kementerian di Indonesia baru dilakukan di Kementerian Keuangan, kita coba. Kemudian juga ada berbagai program pencegahan, edukasi, whistleblowing, juga kita bikin MOU, pengendalian gratifikasi kedinasan, peta rawan korupsi dibuat. Kemudian boleh dilakukan eksaminasi laporan pajak pribadi dan laporan TKM, transaksi keuangan mencurigakan. Dilakukan clearance check dalam mutasi dan promosi. Ini semula cuma masalah hukuman disiplin, tapi sekarang diperluas track record. Kita bisa eksaminasi kekayaannya, bisa minta transaksi keuangan mencurigakannya. Kemudian juga ada kewajiban declare KKL, ada tindak lanjut indeks kepuasan pajak oleh komite pengawasan perpajakan. Jadi di Kementerian Keuangan itu dibentuk satu komite pengawasan perpajakan yang orang-orangnya independen. Kemudian ada joint audit Direktorat Jenderal Bea Cukai dan DJB, karena kadang-kadang informasi yang ada di pajak dan bea cukai itu nggak sama. Importer masukin barang berapa, data yang ada di pajak dengan yang di bea cukai, jadi harus dilakukan joint audit. Kemudian juga ada survei kepuasan layanan, e-procurement, e-recruitment dan sebagainya. Jadi ini yang kita coba lakukan. Di situ ada beberapa informasi, tapi karena waktunya terbatas, mungkin saya tidak uraikan semua. Tapi salah satu yang penting di Kementerian Keuangan juga ada whistleblowing system. Ini yang setiap orang silahkan memberi pengaduan, mau menyebut nama atau tidak masalah. Tolong saya di halaman 9. Ini ada alamat whistleblowing systemnya. Jadi bisa online, bisa telepon, datang langsung dan sebagainya. Ini kita kembangkan supaya semuanya bisa. Dan ini terbuka buat masyarakat, tidak hanya kepegawaian Kementerian Keuangan. Semua kita pikir apa Kemenq dulu pegawainya, tapi kita lihat best practice termasuk belajar di KPK, akhirnya dibuka semua untuk masyarakat dan ternyata ini juga cukup efektif. Kemudian kita juga bikin MOU dengan KPK, PPATK, Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi ada pertukaran informasi, sosialisasi peraturan, pengamanan penerimaan negara. Kadang-kadang teman kita itu di pajak kalau mau meriksa pajak di perkebunan kelapa sawit udah lebih galak yang mau didatengin ya, udah bolong senjata dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita perlu dari kepolisian mendampingi gitu ya. Penegakan hukum juga. Jadi memang sudah terus dilakukan. Kita usahakan peta rawan korupsi juga kita buat. Laporan transaksi keuangan mencurigakan juga kita terima dari PPATK. Sudah cukup banyak di halaman 11, tolong slide-nya. Nah ini sejak 2007 diterima 95 laporan. Ada 127 pegawai yang disebut PPATK sudah selesai ditindaklanjuti 88. Ini ada audit investigasinya. Nah dari 127 pegawai itu ternyata ada lagi pihak lain yang terlibat. Sampai sekarang udah dijatuhi hukuman disiplin itu 131, lebih banyak dari yang dilaporkan. Karena kadang-kadang dilaporkan satu, rupanya dia main ada teman-temannya lagi gitu ya. Nah ini memang laporan PPATK ini ada yang tidak ditemukan penyimpangan. Sebenarnya mungkin dia pas jual rumah atau jual mobil dari warisan dan sebagainya. Tapi banyak yang memang ternyata memang dari tindak pidana korupsi. Dan ini ada yang dilimpahkan ke KPK atau ditangani Kejaksaan. Baik, ini ada beberapa poin. Dan kemudian program penindakan, tolong di halaman 13. Ini kita lakukan kerjasama audit dengan instansi pengawasan, misalnya dengan BPKP, kadang-kadang kita konsultasi ke BPK juga, ini tempat saya Pak Hasan. Kemudian kerjasama dengan instansi penegak hukum, termasuk dengan KPK, kita kerjasama melakukan investigasi. Kemudian pelimpahan kasus ke penegak hukum dan juga dilakukan hukuman disiplin. Kerjasamanya antara ini meliputi next slide.
audit di bidang perpajakan. Perpajakan itu bisa pajak dan bea cukai. Ada operasi tangkap tangan dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyitaan dan penangkapan. Dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai ini sidak di kantor-kantor pelayanan, juga penanganan penyelundupan barang-barang larangan dan dibatasi. Ya. Penyelundupan BBM juga rupanya cukup tinggi, walaupun agak sulit ini. Kemudian ada beberapa kasus terkait perpajakan. Kemudian kalau melimpah kasus di Kementerian Keuangan itu tidak ada hambatan. Jadi Menteri Keuangan sudah kasih kewenangan kepada Inspektorat Jenderal untuk melimpahkan ke KPK, ke Polri dan sebagainya. Jadi kalau ada di bank ijen kementerian yang susah melaporkan ke penegak hukum, kalau di Kementerian Keuangan menterinya sendiri malah ngasih kewenangan. Walaupun kadang-kadang irjennya nanya dulu, yang ini kita limpahkan. Selama ini sih nggak pernah ada yang dibilang jangan gitu, kasih aja ke KPK, ke polisi. Gitu ya. Pokoknya ada irjen lain yang mengalami kesulitan, menterinya nggak setuju kalau diserahkan ke penegak hukum. Kalau di kita ini diberikan kewenangan sepanjang ada indikasi tindak pidana korupsi, dan ini merupakan KPI yang diturunkan langsung dari menteri. Gitu. Jadi kita ada target setahun berapa kasus yang kita sampaikan ke aparat penegak hukum. Jadi yang kita coba Bapak Ibu, mungkin ini khusus yang di Kementerian Keuangan, tapi kita memahami memang ini harus dilakukan dan Kementerian Keuangan coba lakukan, dan kita kerjasama juga dengan berbagai aparat penegak hukum. Juga sekarang di Indonesia itu ada asosiasi audit internal pemerintah Indonesia. Jadi kita mau kembangkan terus baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah supaya fungsi pengawasan internalnya ini makin baik. Selain ada fungsi yang eksternal juga, dan kita harapkan memang dari Bapak Ibu masyarakat semua kalau ada hal-hal terkait pengelolaan keuangan negara, apalagi kalau terkait Kementerian Keuangan, kita bisa diinformasikan. Selama ini belum ada pengaduan yang tidak ditindaklanjuti. Kita monitor itu, dilaporkan ke menteri. Baik, saya kira demikian Pak Rizky, karena waktunya terbatas. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mungkin materi yang akan saya sampaikan adalah hal-hal yang biasa. Kalau bagi para pengelola keuangan negara itu hal yang biasa. Tetapi saya melihat audiens ini sangat beragam. Mungkin Bapak Ibu banyak yang dari LSM, pegiat anti korupsi dan sebagainya. Saya ingin bicara soal bagaimana peran BPK dalam pemberantasan korupsi. Meskipun kita tahu bahwa saudara-saudara sekalian, kalau Bapak baca Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang tentang BPK, tidak ada di situ tugas BPK itu ikut memberantas korupsi. Secara undang-undang sebenarnya tidak ada kata-kata itu. Cuman BPK sadar bahwa yang namanya memeriksa keuangan negara, di dalamnya adalah termasuk memastikan bahwa keuangan negara itu telah dikelola sesuai dengan aturan. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar aturan. Jadi salah satu misi BPK adalah ikut berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Lanjut. Sedikit mengenai kerangka hukum pengelolaan keuangan negara. Sebetulnya kita itu sudah punya kerangka hukum yang cukup kuat. Kita sudah punya 4 undang-undang, ya, Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang BPK. Ini Pak Hekinus juga banyak terlibat dalam penyusunan undang-undang ini. Undang-undang ini sebenarnya sudah cukup kuat. Di sana sudah cukup kuat fungsi kontrol, fungsi pengawasan eksternal, internal, semuanya sudah kuat. Pertanyaannya kenapa korupsi masih saja cukup banyak di negeri ini? Jawabannya salah satunya yang paling sering kami jumpai adalah kolusi. Jadi kolusi itu kesepakatan jahat, kesepakatan buruk antara orang-orang yang harusnya saling kontrol. Bicara soal keuangan, mari saya sedikit melihat mengenai keuangan negara itu apa sebetulnya, supaya kita paham dulu dan sepaham dulu mengenai keuangan negara. Keuangan negara pada dasarnya semua hak dan kewajiban untuk memungut pajak, membiayai penyelenggara negara, dan juga menyelenggarakan tugas layanan umum, tugas pemerintahan. Di situ ada penerimaan negara, ada pengeluaran negara, ada penerimaan daerah, ada pengeluaran daerah, dan bahkan di situ ada kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah.
Ini perlu saya jelaskan karena di masyarakat berkembang seolah-olah kekayaan negara dipisahkan itu bukan lagi bagian dari keuangan negara. Padahal pengertian dipisahkan itu bukan dipisahkan dari negara, tetapi dipisahkan bukunya, pengelolaannya. Orang selalu melihatnya karena dipisahkan lantas bukan keuangan negara. Ini dulu pernah ramai ketika kasus Senturi, ada seorang pakar hukum yang mengatakan karena sudah dipisahkan maka bukan lagi keuangan negara. Maksudnya supaya uang yang dipakai di Senturi jangan masuk ranah korupsi. Saya tahu itu maksudnya. Definisi itu sengaja dibuat oleh seorang pakar, maksudnya seperti itu. Kemudian ada kekayaan pihak lain, huruf F, Anda lihat di situ. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka tugas layanan umum. Ini contohnya adalah biaya haji. Biaya haji itu uangnya masyarakat dibayarkan ke Departemen Agama, lalu dia nanti akan diberangkatkan yang bersangkutan. Jadi uang kekayaan pihak lain yang dikelola oleh negara dalam rangka petugas layanan umum itu masuk bagian dari keuangan negara. Oleh karena itu penyelewengan di sana masuk kategori korupsi. Ini memang Kementerian Agama pernah men-challenge bahwa bagaimana ini keuangan negara, nggak ada hubungan dengan APBN dan sebagainya. Tapi kami melihatnya bahwa di sana ada contingent liability sebagai pemerintah. Manakala uang haji dikelola dengan tidak benar, maka negara harus bertanggung jawab untuk menggantinya dalam rangka membiayai para jemaah haji. Saya kira itu definisi keuangan negara cukup luas, ya, cukup luas kekayaan, definisi kekayaan negara. Lanjut. Kemudian pengelolaan keuangan negara, undang-undang kita sudah cukup ketat sebetulnya. Anda lihat di situ prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara itu, jangan-jangan hanya malaikat yang bisa memenuhi prinsip itu. Coba Anda lihat di situ. Taat pada aturan, tertib, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Luar biasa sulitnya mengelola keuangan negara sebetulnya. Anda lihat di situ. Bagaimana memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan? Itu kan ukurannya menjadi tidak jelas. Tetapi memang undang-undang keuangan negara dibuat sedemikian rupa, begitu ketat persyaratan dan prinsip-prinsipnya dalam pengelolaan. Maksudnya adalah untuk menutup sekecil mungkin celah korupsi. Coba lihat undang-undang kita begitu hebatnya kata-katanya, tetapi melaksanakannya memang susah. Yang paling susah di sini adalah memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Saya sebagai pejabat negara, saya bisa saja minta sekjen saya tiap minggu saya mau jalan-jalan. Saya tiap bulan mau keluar negeri, bisa saja. Cuma untuk apa? Meskipun anggarannya ada dan saya berhak untuk itu, tetapi untuk apa? Kalau memang tidak ada manfaatnya untuk negara. Jadi kepatutan itu adanya di kita sendiri. Dan itu terasa manakala kita punya kewenangan. Kalau kita nggak punya kewenangan, itu nggak terasa. Tapi begitu kita punya kewenangan, terasa. Ini patut apa tidak saya melakukan hal ini? Misalnya dia kawal pengawalnya sampai 10 orang misalnya, seperti ketakutan. Itu apa? Kan itu semua harus digaji. Patut apa tidak? Ini hal-hal seperti ini diatur dalam undang-undang keuangan negara. Sampai di situ diatur tentang profesionalisme, proporsional, akuntabilitas, berorientasi pada hasil. Karena pada waktu undang-undang ini dibuat, dirasakan bahwa pertanggungjawaban seringkali hanya pada kertas-kertas formal, bukti-bukti formal. Hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, undang-undang itu mengatur pertanggungjawaban yang berorientasi pada hasil. Lanjut. Langsung mengenai pemeriksaan keuangan negara, Undang-Undang Dasar mengatur bahwa pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh BPK menyangkut seluruh unsur keuangan negara yang tadi saya jelaskan, termasuk kekayaan negara dipisahkan, termasuk kekayaan lain yang dikelola oleh negara, biaya haji dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan selain pemeriksaan keuangan, ada pemeriksaan kinerja dan juga ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan investigatif yang hasilnya selalu kami sampaikan kepada aparat penegak hukum. Lanjut. Dalam kerangka melaksanakan tadi peran BPK dalam pemberantasan korupsi, BPK menyusun visi dan misi. Salah satu visinya atau misinya yang ketiga adalah berperan aktif dalam menemukan, mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.
Ini menjadi tekad BPK. Meskipun secara konstitusional tidak tercantumkan itu. Bahkan di seluruh dunia BPK juga tidak diarahkan dan tidak dibentuk secara khusus untuk pemberantasan korupsi. Saya sudah melihat beberapa undang-undang BPK di negara-negara lain, memang di situ tidak tercantum tugas pokok yaitu pemberantasan korupsi. Tetapi saya yakin pada saat para pendiri Republik ini mendirikan negara, menyusun undang-undang dasar, merumuskan kata memeriksa pengelolaan keuangan negara, pasti di dalamnya termasuk itu. Karena dalam kata memeriksa tadi salah satunya adalah meyakini betul bahwa keuangan negara itu digunakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan tujuan, dan tidak diselewengkan. Meskipun tidak disebutkan secara formal di situ BPK ikut melakukan pemberantasan korupsi, tetapi dalam kata memeriksa di dalamnya kami terjemahkan termasuk itu. Lanjut. Peran BPK yang nyata adalah bahwa dalam semua jenis pemeriksaan BPK selalu menilai aspek kepatuhan. Kepatuhan bagi BPK adalah nomor satu. Pengelolaan keuangan negara itu lain dengan pengelolaan keuangan private. Keuangan negara yang pertama patuh dulu pada aturan. Kalau di private yang penting menghasilkan. Yang penting tujuan pencapaian laba tercapai. Peraturan kalau bisa disiasati. Kalau di negara patuh dulu pada aturan. Seringkali patuh pada aturan itu belum tentu efisien. Anda coba mau beli notebook dengan spek tertentu. Hari ini beli mungkin dapat $1.200. Tapi kalau dilelang oleh pemerintah beli 100 unit, jangan-jangan lelang malah jadinya malah $2.000. Dan itu bisa penawaran termurah. Percaya sama saya. Coba aja. Anda beli ke Glodok, harganya beli sekarang, bawa sekarang $1.200 dapat, dilelang oleh pemerintah, belinya banyak, ratusan unit, bisa-bisa $1.500. Tapi kalau pemerintah coba-coba beli sampai nilainya 50 juta ke atas, apalagi miliaran, nggak pakai lelang, perkara itu bisa jadi perkara, pintu masuk untuk perkara itu. Makanya mereka walaupun itu mahal, yang penting sudah melalui proses lelang. Coba mau beli Innova saja harus lelang. Padahal di Jakarta harga Innova itu Anda bandingkan jenis yang sama, bedanya paling 1-2%, itu pun komisi penjualnya yang dikorbankan. Tapi kalau kita mau beli 10 unit nggak pakai lelang, perkara itu. Ini dalam pengelolaan keuangan negara itu kepatuhan dulu yang diutamakan. Harapannya kalau sudah patuh akan tercapai efisiensi, efektivitas. Harapannya seperti itu. Tetapi yang terjadi tidak demikian kadang-kadang. Apabila BPK dalam pemeriksaan menemukan unsur pidana, maka BPK wajib menyampaikannya kepada aparat penegak hukum. Dan dalam hal-hal tertentu, BPK juga memberikan kesempatan kepada instansi yang diperiksa untuk menyelesaikan ketidakpatuhan secara administrasi. Begini saudara-saudara, kalau semuanya mau dipidanakan, kalau Anda mempelajari laporan BPK, hampir semua laporan itu ada ketidakpatuhan yang menyebabkan berkurangnya penerimaan, kerugian negara, atau pendapatan yang tidak masuk, atau kekurangan volume dan sebagainya. Kalau ini mau dipidanakan, maka habis semuanya akan kena. Oleh karena itu BPK masih memungkinkan penyelesaian administratif. Contoh begini, pada bulan Desember proyek baru 30% bangunan, padahal 20 Desember pembayaran terakhir. Maka caranya dibuat berita acara seolah-olah 100% bayar. Ya, di berita acara kan 100%. Membuat berita acara palsu aja sudah pidana. Saya cek bulan akhir Desember baru 45%, mungkin 40%. Tapi pembayaran sudah 100%. Dia bilang, Pak, mereka masih kerja terus. Bapak datang nanti bulan April pasti sudah jadi. Aman. Mereka udah kasih jaminan bank dan sebagainya. Secara hukum, kalau bagi penegak hukum yang begini ini sudah pidana. Karena apa? Menandatangani berita acara yang menyatakan sudah 100% padahal belum. Uang sudah keluar,
padahal prestasi yang masuk belum 100%, kerugian sudah terjadi di situ. Tapi yang seperti ini, kalau kita lihat tidak ada niat untuk menggelapkan, untuk mencari keuntungan atau untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pengusaha, kami masih mentolerasi untuk lanjutkan pekerjaannya yang dicek di akhir bulan. Kalau dikenakan denda gimana? Sesuai dengan undang-undang kontrak harus dikenakan denda. Tapi kalau dikenakan denda artinya mengakui bahwa pekerjaan itu terlambat. Padahal berita acara sudah 100%. Ini yang seperti ini banyak sekali. Ya. Menteri pergi, hotelnya harus bintang 4, bintang 5. Tarifnya berapa? Tanya Pak Sony. Nggak cukup itu. Maka dibawalah ajudannya atau apa, suratnya dibawa, nanti distempel di sana untuk mengkosi. Itu zaman dulu. Makanya perjalanan fiktif setiap tahun kami temukan. Dan ada Bapak Ibu sekalian yang namanya perusahaan khusus bekerja di bidang itu. Bapak mau tiket kemana? Mau boarding pass kemana? Pesan sama saya, bisa. Seminar fiktif bisa. Sekarang dengan teknologi informasi dia bikin seolah-olah ada acara, ada penyerahan, ada pembukaan dan segala macam. SPJ kan jalan, uangnya cair. Bulan Desember, bulan Maret baru diajak diselenggarakan. Diselenggarakan kadang-kadang nggak penuh karena sebagian uangnya sudah berkurang. Lanjut. Atas permintaan kepolisian atau kejaksaan, BPK dapat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap temuan-temuan dugaan TPK dan perhitungan kerugian negara. Dan dalam proses peradilan, BPK bisa memberikan keterangan ahli dan menghitung kerugian negara. Dan ini pekerjaan yang paling melelahkan. Pekerjaan paling melelahkan karena omongannya itu akan berakibat orang susah. Saya puluhan kali menjadi saksi di pengadilan. Saya berpikir setiap kalau besoknya mau jadi saksi, malamnya saya berpikir besok saya akan ngomong dan omongan saya membuat orang itu susah. Itu nggak gampang, stres. Karena BPK itu sukses, orang lain susah. Karena sama dengan Irjen. Irjen Kementerian Keuangan itu Irjen yang terbaik di Indonesia. Saya tahu. Punya unit investigasi, tetapi area yang dihadapi juga luar biasa. Pajak, bea cukai, itu bukan main-main, rumit. Makanya saya tahu banyak auditornya yang bagus-bagus di Irjen Kementerian Keuangan. Lanjut. Lalu di mana sektor-sektor yang rawan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara? Sesuai dengan topik kita. Hampir di semua sektor. Hampir di semua sektor. Gaji sekalipun ada. Tentara sudah meninggal puluhan tahun, gajinya masih jalan. Pegawai sudah entah kemana, gajinya masih jalan. Itu banyak sekali yang seperti itu. Di sektor pendapatan pajak, kami melihat salah satunya adalah kelemahan dari sistem self assessment. Self assessment itu bagus kalau disertai dengan monitoring data yang bagus. Sebab dengan self assessment itu hanya Tuhan, wajib pajak, dan petugas pajak yang tahu berapa pajak seseorang itu. Kerawanan kedua adalah di pengembalian pajak. Tadi sudah disebut oleh Pak Sony, restitusi. Ini juga salah satu yang rawan. Potensinya cukup rawan di situ. Kemudian di bea cukai, penerapan tarif bea masuk. Tarif itu macam-macam. Barangnya sama disebut lain saja itu tarifnya ada beda. Kemudian manipulasi volume atau nilai impor, nilai invoice itu akan mempengaruhi biaya yang harus dibayar. Dan itu baru ketahuan kalau kita cek ke sana. Cek ke sana. Selama ini dengan sistem yang ada kita tidak bisa memantaunya dengan sistem. Jadi harus dicek betul, baru ketahuan. Kemudian di PNBP Kehutanan juga begitu. Manipulasi tarif dan volume. Lain jenis kayu, lain tarifnya. Tarifnya berdasarkan volume. Ini juga rawan. Kemudian PNBP migas di cost recovery ini juga banyak.
kita selalu mengoreksi cost recovery. Mereka selalu mencoba-coba membebankan biaya yang seharusnya tidak boleh dibebankan. Hari ini ketemu 10 juta dolar, besok dicek perusahaan lagi, ketemu lagi, seperti itu terus. Karena dia tahu kalau ketahuan nanti dibalikin. Ketika saya mencoba menantang, bagaimana kalau sekali-sekali kita pidanakan? Saya ditakut-takutin, Pak, nanti mereka kabur semua, kita nggak punya minyak. Ingat, Indonesia hanya punya sumber alam yang tidak jelas, nggak punya teknologi, nggak punya modal. Nanti kita nggak punya bensin, Pak. Itu Pak Rudi Rugandini ngomongnya begitu ke saya. Kalau Bapak coba-coba dipidanakan, awas Pak, kabur semua nanti. Saya pikir-pikir masa mobil oil mau kabur, atau perusahaan-perusahaan yang sudah hampir ratusan tahun di Indonesia, nggak mungkin lah. Kemudian di pertambangan juga begitu, manipulasi volume. Karena iuran kepada negara atau daerah dasar adalah volume tambang yang diambil, maka dimanipulasi volume untuk memperkecil royalti dan reklamasi bekas tambang yang tidak dilakukan. Ini sebetulnya korupsi, karena biaya untuk mereklamasi bekas tambang batu bara itu mahal dan umumnya ditinggal. Kenapa bisa? Karena petugas lapangan yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Mereka selalu menghindari mereklamasi. Nanti itu akan menjadi jatahnya cucu dan cicit kita ke depan. Berikutnya adalah di sektor belanja. Di sektor belanja pegawai misalnya, saya katakan tadi pegawai fiktif. Pegawai itu pernah ada, tapi mungkin dia meninggal, dia pindah, atau dia sudah gak kerja lagi, gajinya bisa jalan terus. Apalagi sekarang gajinya lewat bank. Kalau dulu gaji nggak lewat bank, 3 bulan berturut-turut dia nggak tanda tangan langsung, tanda terima gaji, bulan keempat nggak akan dibayar. Sekarang dengan langsung ke bank, setahun pegawainya nggak pernah nongol pun gajinya bisa jalan terus ke bank ini. Ya Pak Soni ya. Dulu gaji kita harus tanda tangan. Begitu bulan ketiga saya nggak bisa tanda tangan, pakai surat kuasa, bulan keempat di stop. Pensiunan juga begitu. Coba tanya Bapak Ibu sekalian yang bapaknya pensiun dulu begitu. Ambil pensiun di KPPN harus nongol kelihatan mukanya. 1 kali boleh, 2 kali boleh, ketiga kali dia tidak akan dibayar. Suruh datang pensiunannya untuk memastikan bahwa dia masih hidup. Sekarang dengan sistem langsung ke bank itu resikonya seperti itu. Pegawai yang sudah nggak aktif bisa gajinya jalan terus. Yang kedua, belanja barang, perjalanan dinas fiktif tadi saya katakan. Sekarang ini perjalanan dinas masih dijadikan arena untuk menambah penghasilan, meskipun sudah at cost. Kenapa? Karena masih ada biro-biro jasa yang menyediakan tiket fiktif dan boarding pass saja fiktif, coba bilang. Yang belum dipiktifkan manifest. Kalau manifest sudah palsu, gawat, nanti pesawat jatuh, orangnya lain yang terjatuh. Itu satu-satunya data yang bisa kami cross adalah saya minta manifestnya dari kapal terbang itu. Belanja modal ini seperti Pak Soni katakan tadi, modusnya masih modus lama meskipun makin canggih, yaitu tendernya pro forma. Meskipun tender pakai e-procurement, sama aja itu juga orang yang mengelola. Persoalannya apa? Para rekanan itu mau untuk sama-sama pro forma. Mereka sendiri kolusi, para rekanan itu kolusi, arisan dan sebagainya. Markup harga, kemudian barang bermutu rendah, pekerjaan bermutu rendah, dan yang paling sulit adalah pekerjaan bawah air. Bagaimana saya ngecek orang bikin bendungan, dalamnya seberapa? Kami kebanyakan akuntan, mereka orang-orang teknik sipil yang canggih-canggih. Ya, kita manggut-manggut saja akhirnya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bermutu rendah, bikin jalan, ya makanya jalan Pantura tuh hancur terus. Ya, tiap tahun hancur, selain beban kendaraan juga
Salah satunya adalah mutu pekerjaan yang terburu-buru. 1 bulan menjelang Lebaran baru dikebut, akhirnya pekerjaan jadi nggak bermutu. Kemudian pekerjaan tidak bisa dimanfaatkan, rekanan terlambat menyelesaikan pekerjaan tidak didenda, dan pajak yang tidak dipungut oleh bendahara atau dipungut tapi tidak disetor secara penuh, terutama di daerah. Kalau di pusat nggak mungkin, karena langsung dipotong oleh KPPN pajaknya. Kalau di daerah masih mungkin, karena dipotong oleh bendahara di dalam. Kemudian bansos, ini suka ramai ini. Bansos ini juga rawan, hibah juga begitu. Dan satu lagi adalah subsidi. Subsidi bukan subsidinya yang dikorupsi, tapi komoditas yang disubsidi itu banyak yang diselewengkan. Temuan kami yang mengoreksi nilai subsidi BBM salah satunya adalah BBM bersubsidi digunakan untuk non subsidi, untuk ngisi kapal yang keluar itu kalau sekali ngisi kan puluhan ton itu. Subsidi pupuk juga begitu. Pupuk harusnya untuk petani dipakai oleh perkebunan besar. Karena tidak ada bedanya antara pupuk bersubsidi sama tidak. Warnanya sama-sama putih, kantongnya sama. Gimana coba bedainnya? Padahal setiap komoditi yang harganya berbeda, ada disparitas harga, pasti ada penyelundupan. Jadi subsidi pupuk juga bermasalah, terutama banyak digunakan untuk sektor-sektor yang non subsidi, bukan petani tetapi pengusaha-pengusaha besar. Jadi pengawasannya tidak gampang. Tidak mungkin pengawas itu akan menenangi orang kemana aja itu pupuk setiap hari. Jadi selama masih ada perbedaan harga komoditas seperti itu, selama itu pula akan terjadi penyimpangan. Lanjut. Ya ini. Ini data tentang temuan-temuan yang sudah kami sampaikan ke aparat penegak hukum (APH) dari 2003 sampai 2014 bulan April. Nilainya cukup lumayan. Kalau dievaluasikan sekitar 42 triliun. Jumlahnya juga cukup banyak, ke KPK juga banyak, ke kejaksaan juga banyak. Banyak sekali. Lanjut. Nah ini tindak lanjutnya. Dilimpahkan 10%, artinya dilimpahkan kalau dari Kejaksaan Agung dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Ada juga dari Kejaksaan Negeri diambil alih oleh KPK. Seperti kasus Gubernur Sumatera Utara itu dari Kejaksaan, karena dilihat kayak kejaksanya mungkin tumpul-tumpul atau mungkin agak lambat, ambil alih oleh KPK dan itu sekarang sudah selesai. Kemudian ada yang penyelidikan 22%, posisi bulan April. Penyidikan mungkin agak salah, 91%. Kemudian ada penuntutan 6% atau sudah vonis 23,56%. Ada yang SP3 juga kecil, hanya 3%. Belum ditindaklanjuti ada 3-4% dan yang belum diperoleh keterangan sekitar 20%. Pertanyaannya kenapa yang ada SP3? Ini kebanyakan karena bukti-bukti di lapangan sudah hilang. Jadi karena kelambatan tidak lanjut, pada waktu kami serahkan sudah jelas, tetapi begitu dilakukan penyelidikan, orangnya sudah meninggal, bukti-buktinya sudah tidak ketemu dan sebagainya. Tetapi kalau BPK menyampaikan kepada KPK, Kejaksaan atau Kepolisian, itu kami sudah yakin bahwa di sana ada unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Karena di BPK juga ada konsulen hukumnya, ada unit hukumnya yang mengkaji betul. Ini pasti ada. Kami nggak gegabah. Nggak mungkin yang belum jelas kami berani serahkan. Kami menyangkut nasib orang. Kami juga hati-hati. Bisa di-sue oleh pihak yang bersangkutan kalau ternyata BPK gegabah. Demikian mungkin waktunya terlalu singkat, tapi itulah yang kira-kira bisa saya sampaikan. Kesimpulan saya adalah bahwa peraturan di bidang keuangan negara sudah cukup ketat. Pengawasan sudah berlapis-lapis. Tetapi penyimpangan masih terjadi di setiap tahapan. Penganggaran, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, pengawasan masih ada semua di situ. Karena itu saudara-saudara sekalian, komitmen dari pemerintahan untuk terus mencegah, mengurangi segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara itu sangat diperlukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tahu pajak itu kan banyak berkontribusi besar sebenarnya di APBN, paling tidak rata-rata sekitar 80%. Kalau PNBP itu ada sekitar 21,9% memberikan kontribusi kepada APBN. Nah, kalau kita tahu bahwa tax ratio di Indonesia itu kan hampir 5-7 tahun terakhir itu kan tidak mencapai 14% ya, rata-rata masih stuck di angka 12%. Kemudian kalau kita tahu ada beberapa hal sebenarnya mengenai persoalan optimalisasi penerimaan negara terutama di tax ratio, ada beberapa persoalan atau permasalahan selain belum ada strategi komprehensif dalam peningkatan pajak, itu juga ada penyalahgunaan atau korupsi perpajakan yang masih tinggi. Kalau PPATK itu menemukan ada 63 rekening gendut yang dimiliki PNS muda. Nah, itu salah satunya. Kemudian tahun 2006 sampai 2012, kalau kita lihat bahwa di sektor migas, di mana mendominasi PNBP, yaitu memberikan kontribusi rata-rata 60,5% dari total PNBP. Selain itu ada sektor ketiganya yang menyusul, yaitu perikanan, kehutanan, dan pertambangan umum. Ada beberapa persoalan di dalam pengelolaan PNBP. Ada dua hal yang kita kritisi. Yang pertama yaitu tidak optimalnya tata kelola sumber daya alam, yang hal ini menimbulkan kerugian negara akibat praktek bisnis. Yang kedua, ada ketidakadilan kontrak-kontrak kerjasama berupa hak pengelolaan bagi hasil royalti atau penjualan sumber daya alam. Kemudian belum ada pembenahan untuk memperbaiki pembayaran royalti, sehingga 60% oleh KPK itu disinyalir korporasi ekstraktif tidak membayar royalti. Itu kita temukan di data tahun 2012. Kemudian pengaturan konsepsi mengenai penggunaan tarif tax treaty, sehingga pemerintah pada tahun 2012 itu kehilangan penerimaan negara sebesar 2,35 triliun. Maaf Mas, belum. Kemudian yang paling urgent sebenarnya yang tadi saya coba untuk memasukkan ya. Kalau tadi Pak Hasan Bisri belum sempat mungkin celah-celah atau potensi sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya sebenarnya BUMN kalau kita kritisi. Tadi belum masuk, ada bansos, ada hibah, kemudian ada penerimaan perpajakan, kemudian ada PNBP dan sebagainya. BUMN menjadi titik kritis kita sebenarnya di sini, karena kita tahu bahwa per 31 Desember 2012 itu nilai penyertaan modal kita itu sudah tinggi, yaitu sekitar 677,3 triliun. Itu artinya ada penambahan nilai penyertaan modal tentang BUMN. Kalau kita hitung dari tahun 2010 sampai 2012, itu ada sebesar 154 triliun penyertaan modal yang dikeluarkan APBN untuk 141 BUMN. Nah, yang kita coba lihat adalah dari 154 triliun yang diberikan kepada 141 BUMN dari durasi 3 tahun. Di slide yang kelima, Mas, yang langsung kelima. Nah, ini sebenarnya penting sekali untuk dikritisi, karena kita tahu bahwa ini sama sekali yang tidak pernah dikawal oleh kawan-kawan di 141 BUMN ini. Kalau kita tahu bahwa di dalam konstitusi kita, BUMN adalah salah satu pilar ekonomi kerakyatan kita, tetapi kita menilai bahwa pilar ekonomi kerakyatan kita itu rapuh di sini. Apalagi kalau kita
bilang bahwa potensinya sangat luar biasa karena di dalam pengelolaan BUMN itu tidak ada regulasi yang mengatur, tidak ada regulasi mengenai penyertaan modal, tidak ada regulasi mengenai dividen atau bagi hasil kepada pemerintah, dan tidak ada regulasi mengenai laba yang ditahan. Karena kita tahu yang tadi saya sampaikan bahwa dari durasi tahun 2010 sampai 2012 pada saat APBN mengeluarkan penyertaan modal 154 triliun dengan laba sekitar 358,4 triliun, itu yang dikontribusikan ke APBN hanya sekitar 24% rata-rata dalam 3 tahun, dan itu hanya baru mencapai 89 triliun saja. Dan selebihnya itu adalah laba yang ditahan oleh 141 BUMN. Nah, ini bisa dijadikan sebenarnya bahwa celah-celah untuk dikorupsi sebenarnya. Nah, kalau kita tahu bahwa dari penyertaan modal sebesar 154 dengan laba yang hanya diberikan rata-rata 24%, kita berpikir bahwa BUMN ini tidak pernah memberikan kontribusi pada APBN, padahal keuntungannya luar biasa. Nah, kita berpikir kenapa pemerintah tidak membuat aturan atau regulasi ini, yang paling tidak ada 3 hal ini, batasan-batasan ini agar tidak terjadi korupsi, karena kita tahu BUMN ini bisa dijadikan alat politik, bisa untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai politik, dan bisa dijadikan alat untuk kepentingan korporasi. Nah, ini sebenarnya yang perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman di pemerintahan. Nah, selanjutnya ini coba kita kita berbagi pengalaman juga. Selama 3 tahun ada sekitar 15 BUMN selama 3 tahun yang diberi penyertaan modal itu tidak memberikan sharing laba kepada APBN. Nah, 15 BUMN itu tidak dalam keadaan rugi. Itu tidak menyetor laba dalam kurun waktu 2010 sampai 2012, padahal telah diberi tambahan penyertaan modal di dalam APBN. Nah, ya karena tidak ada regulasi itu, karena tidak ada regulasi yang mengatur penyertaan modalnya berapa persen, harus berapa duit, kemudian dividennya berapa, laba yang ditahan berapa. Ada yang coba saya sharing ya, di BNI itu ada sekitar laba per 31 Desember tahun 2012 itu sudah mencapai angka 17 triliun. Itu laba yang ditahan. Tapi laba yang ditahan belum tidak dalam bentuk uang. Jadi bikinnya jangan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk aset yang ada di dalam BUMN itu. Nah, selanjutnya di atas lagi. Nah, ini temuan kasus di tubuh BUMN. Ini di tahun 2008 sampai 2011 itu ditemukan sebanyak 2.186 kasus. Ini luar biasa sebenarnya untuk pengelolaan di BUMN. Ini di tubuh BUMN dengan nilai temuan itu sebesar 125,5 triliun. Itu durasi antara 2008 sampai 2011, berarti ada durasi 4 tahun. Nah, 2020 itu kasus ditemukan pada BUMN induk perusahaan. Yang 166 kasus itu ditemukan di BUMN anak perusahaan. Nah, dari tahun 2008 sampai 2011 itu, menurut data per 31 Desember 2012, uang negara yang baru dikembalikan dari hasil tindak lanjut dan rekomendasi itu baru sebesar 5,3% saja. Nah, padahal ada 2045 kasus sepanjang tahun 2028 sampai 2011 itu yang sesuai dengan rekomendasi nilainya itu sebesar 9,1%. Jadi ada uang yang belum kembali sampai sekarang yang belum ditindaklanjuti. Nah, ini data terbaru, data yang paling baru itu memang belum dikeluarkan. Ini data baru yang kita miliki. Kemudian bawahnya, nah ini kasus di tahun 2009 sampai 2011
Ini adalah kasus BUMN yang menyebabkan potensi kerugian negara itu pada pelaksanaan subsidi. Ini ketidakpatuhan atas operasional maupun kasus pada pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Itu ditemukan ada sekitar 154 kasus dengan nilai sebesar 3,1 triliun. Jadi lagi-lagi bahwa BUMN yang kita yang dijadikan tonggak di dalam perekonomian di Indonesia itu masih juga ada beberapa kasus temuan ya, tadi disampaikan oleh Pak Hasan Bisri ini ngomong pada persoalan kolusi, bisa saja seperti itu. Tapi ini kan pengelolaan di dalam BUMN ini yang bermain ini kan siapa? Kalau kita bilang di dalam politik anggaran, ya kan? Yang bermain di dalam yang bukan bermain, yang sebagai pembahas utama di dalam anggaran adalah DPR dan pemerintah. Tetapi di balik itu semua kan ada kepentingan pribadi, ada kepentingan partai politik, dan ada kepentingan korporasi. Siapa yang dominasi bermain di dalam pengelolaan BUMN, kawan-kawan yang bisa menilai siapa yang mendominasi itu, gitu kan. Kalau kita tahu bahwa dari 141 BUMN saja 123-nya itu nilai saham kita 100%, hanya 31 itu nilai saham kita kisaran 60-70%. Jadi yang lebih banyak bermain dengan korporasi mungkin di saham-saham yang nilainya hanya sekitar 60-70%. Nah, yang untuk subsidi di BUMN ini ada sekitar 63 kasus yang menyebabkan kerugian negara itu sebesar 2,5 triliun. Nah, ini untuk belanja. Nah, kita tahu bahwa dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan belanja pusat itu lebih banyak dinikmati oleh belanja barang sebenarnya. Nah, rata-rata belanja barang itu mencapai 27%. Nah, dalam kurun waktu 2009-10 saja temuan kita untuk belanja barang ini banyak dialokasikan untuk birokrasi. Itu hampir rata-rata 40% dari total belanja barang. Tahun 2010 itu setidaknya ditemukan di 35 kementerian lembaga itu kasus penyimpangan anggaran perjalanan dinas itu senilai 73,6 miliar dengan modus perjalanan fiktif, tiket palsu, pembayaran ganda, dan itu juga kita temukan di tahun-tahun 2011 dan 2012 masih ada. Nah, selanjutnya ini temuan di sektor nah ini belanja barang berkurang 15% yang tadi saya sampaikan. Ini tren belanja perjalanan di tahun 2006 dan 2013 sampai 2013. Nah, yang saya sampaikan tadi ada modus-modus di perjalanan dinas yang kami temukan selalu ada tiket palsu, fiktif, dan pembayaran ganda selalu ada di sini, dan trennya itu naik di 2013. Selanjutnya, nah ini temuan di sektor pendidikan. Kita tahu di sektor kesehatan 2001 sampai 2013 itu terdapat 122 kasus korupsi di sektor pelayanan publik itu yang berhasil ditindak dengan kerugian sebesar 594 miliar. Modusnya markup khususnya pengadaan alkes. Kalau data di ICW itu menyatakan bahwa itu lebih banyak modus-modus itu di program-program kuratif. Jadi program-program untuk kuratif itu lebih banyak. Kemudian untuk pengadaan alkes itu luar biasa. Di sektor pendidikan juga begitu. Itu ada sekitar 479 orang dengan yang terjerat kasus selama 10 tahun terakhir dengan total kerugian negara sebanyak 619. Yang menjadi sasaran empuknya biasanya adalah DAK pendidikan, BOS, dan infrastruktur. Nah, itu ada sekitar 59 kasus dengan kerugian negara sebesar 195,8 miliar. Kemudian modus
penggelapan dan markup ada 106 kasus dengan kerugian negara sebesar 248,5 miliar. Nah, ini kita juga menemukan penyimpangan anggaran pendidikan di 80 daerah dengan nilai 900 miliar. Nah, ini sebenarnya potensi-potensi sebenarnya berpeluang untuk dikorupsi. Terutama ngomong pada persoalan BUMN tadi, ini sebenarnya yang butuh pengawalan karena kita tahu di praktek-praktek di tingkatan daerah itu juga seperti itu, modus-modus pemanfaatan pengelolaan BUMD di tingkat daerah itu hampir sama juga di tingkatan daerah. Mungkin kita akan lebih banyak sharing nanti karena kita masih ada 2 pembicara. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yeni. Dari Pak Sony, Pak Hasan, Mbak Ini menyorot korupsi yang dilakukan oleh katakanlah pemerintah atau negara. Tapi saya ingin mencoba membuat semacam ekstrapolasi, mencari implikasi terjauh dari praktek korupsi yang bisa kita konstruksi dari perpajakan, yaitu bagaimana sektor swasta bahkan juga bisa kita mintai pertanggungjawaban terhadap kerugian negara dari potensi pajak yang tidak bisa dipungut oleh negara. Saya akan banyak bicara dari sisi bagaimana sekarang negara melihat swasta. Karena kalau korupsi pajak Anda tahu, pastikan dulunya mudah, gayus gitu. Jadi sudah ada template seolah-olah itu kalau bicara pajak, gayus, dana, Basim, Hadi Purnomo gitu. Jadi coba itu kita kesampingkan karena lalu jadi klise gitu. Kita membicarakan itu seolah-olah kita hanya ingin merobohkan Ditjen Pajak gitu, tanpa kita membangun satu kemungkinan memperbaiki. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, saya pernah melakukan investigasi kecil terhadap satu grup yang sangat besar, yaitu Wilmar. Ini untuk konsumsi kita saja ya. Grup Wilmar ini pernah diduga kontribusi pajaknya negatif terhadap negara, karena kalau di jumlah restitusi PPN dengan kontribusi PPh dan pajak yang lain itu masih negatif. Pernah restitusi sampai dengan 4,5 triliun. Anda lihat strukturnya sangat complicated. Ada 65 anak perusahaan subsidiary di Indonesia. Ultimate holdingnya ada di Singapura, lalu melalui BVI, Mauritius dan sebagainya, Malaysia, baru masuk ke Indonesia. Kalau Anda melihat ini, apakah lalu Anda membayangkan soal memungut pajak itu sederhana? Tidak. Saya menemukan di BVI, suatu negara kepulauan kecil, koloni Inggris di Karibia, penduduknya hanya 25.000. Tetapi di sana terdaftar sekitar 800.000 perusahaan. Jadi satu orang di sana itu bekerja untuk, bisa Anda bayangkan, mungkin hampir 20 perusahaan. Satu jalan, gedung 25 lantai di Cayman Island, itu terletak ada 25.000 perusahaan. Dan disitulah banyak perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Kalau tadi Pak Hasan bicara soal migas, saya bisa tunjukkan kenapa peraturan kita memungkinkan entitas yang didirikan di Marshall Island, di Cayman Island bisa melakukan kontrak dengan pemerintah. Itu pertanyaan besar, karena kita melegalkan orang yang dari tax haven, secret jurisdiction, kita legalkan menjadi entitas yang bermitra dengan pemerintah. Itu juga satu pertanyaan besar. Untuk mengejar ini tidak mudah. Saya yang baru menganalisis itu sudah dikejar-kejar intelnya Wilmar. Ditelepon tinggal di mana, anak sekolah di mana, seperti itu. Nah, bagaimana lalu kita bisa bayangkan di Jambi penyidik pajak sekarang dikriminalkan dari tersangka karena ingin menyidik satu terduga pengumpulan pajak. Ini persoalan. Nah, sekarang kita masuk ke substansi. Saya hanya menunjukkan secara ringkas pada Bapak Ibu
betapa kita punya potensi yang sangat besar. Maka mari kita mencoba mengkonstruksi satu pendekatan baru. Terus kita lihat dulu. Saya bertolak dari satu adagium juga ya. Corruptissima Republica Plurimae Leges. Makin banyak peraturan, biasanya negara itu korup. Jadi jangan dikira kalau makin banyak peraturan itu negara itu malah tidak korup. Dengan memproduksi makin banyak peraturan, disitulah peluang-peluang korupsi tercipta dan menjadi legal. Nah sekarang kita lihat pajak kontribusi 79% terhadap APBN. Berikutnya. Terus, nah ini terus saja. Terus, nah ini anggaran kemiskinan kita. Naik terus anggaran kemiskinan, tapi jumlah orang miskin tidak turun. Artinya menjadi persoalan besar bagi kita. Kemana uang itu? Proyeknya bertambah, eksponensial. Orang miskin yang tidak berkurang itu jangan karena pemerintah berbaik hati, karena dia tidak mau mati, maka dia berusaha keras supaya hidup di atas garis kemiskinan. Jadi ini persoalan politik APBN kita juga. Terus kita cepat aja mas ya, karena terus terang saya baru dihubungi tadi malam, maka materi saya paling banyak karena tidak tahu apa yang harus dikatakan ya. Nah, terus kita lihat dari satu lagi, terus penerimaan pajak meningkat terus penerimaan pajak, tapi tax rasio kita masih rendah 12,3%. Itu ada banyak penyebab. Nanti akan kita lihat. Ini kontribusi penerimaan pajak dalam negeri. Terus saya akan tunjukkan nanti. Lanjut. Ini penerimaan pajak daerah. Sebenarnya juga inkremental saja. Ini proporsinya. Terus mas. Terus lagi. Nah ini tax rasio kita. Satu lagi mas. Di grafik ini kita lihat. Nah, Bapak Ibu, Indonesia baru 13,3%. Artinya apa? Lower middle income countries di mana kita berada itu sudah 17,7%. Artinya ada deviasi sekitar 4%. Kalau PDB kita 9.000 triliun, kita punya potensi yang tidak bisa dipungut, belum bisa dipungut itu 375 triliun. Itu bukan kesalahan pemungut pajak, tapi kesalahan kolektif kita. Kenapa tidak bisa menciptakan sebuah lembaga pemungut pajak yang kuat dan diperkuat dengan politik pemungutan pajak yang baik. Nanti saya tunjukkan di mana kira-kira kekeliruan kita. Nah, tax rate kita masih tinggi, informal sektor kita juga masih tinggi, masih sekitar 3.000 triliun. Terus mas. Tetapi tadi disampaikan oleh Pak Soni juga, kenapa ketimpangan kita malah makin lebar ketika penerimaan pajak meningkat? Ada yang salah di sini. Lanjut. Paradox of redistribution. Ternyata kelas menengah patut diduga menyubsidi orang kaya di Indonesia ini. Kita lihat apakah betul. Jumlah wajib pajak kita, wajib pajak badan itu 2 juta, orang pribadi 23 juta. 90%-nya adalah karyawan. Artinya sangat banyak orang pribadi yang kaya, usahawan yang belum menjadi wajib pajak. Ini karena single identification number itu gagal, karena lo menjadi IKTP yang sekarang juga bermasalah. Itu persoalan besar. Kenapa tidak menuju ke SIM? Lanjut. Terus, nah ini terjawab. Distribusi pendapatan menunjukkan ternyata kelas yang berpenghasilan tinggi itu meningkat, yang berpenghasilan sedang dia stagnan, dan yang berpenghasilan rendah juga cenderung turun. Artinya terjadi akumulasi kekayaan yang tidak berimbang, penyebarannya tidak merata, redistribusi tidak berjalan. Terus kita lihat data ini makin menunjukkan PPh orang pribadi non karyawan itu hanya 5,6 triliun, jauh bawah yang dibayar oleh kita ini pegawai karyawan buruh yang sudah mencapai 89 triliun. Lalu kemana penghasilan orang-orang kaya itu? Tentu kita tidak membenci orang kaya, kita semua pengen kaya, tapi kita senang dengan orang kaya yang membayar pajak. Nah, kira-kira demikian. Proporsi penerimaan kita sangat timpang.
Terus, nah ini kelihatan sekali. Yang biru ini PPH. Kontribusi terbesarnya adalah PPH badan yang berwarna ungu. Lalu yang biru muda ini orang pribadi sangat rendah. PPN kita tinggi. Ini menunjukkan betapa politik perpajakan kita belum adil. Nah, saya challenge kalau tadi kita bicara dividen, mudah sebenarnya tesnya. Stock opnam, semua perusahaan lihat return earningnya, lalu kita bertaruh apakah ada duitnya return earning itu. Karena pembayaran dividen ke orang pribadi ke pemegang saham itu dikenakan pajak, maka saya akan mengambil dividen saya secara terselubung, disguise dividen, dan orang pajak pasti sulit untuk melacak itu kecuali pemeriksaan keterkaitan. Kita lihat 50 orang terkaya versi majalah Forbes, langsung diperiksa grup perusahaannya, cek bagaimana aliran uangnya, itu pasti ketemu. Kalau tidak akan ketemu. Sama juga menyandingkan SPT-nya jaksa, polisi, menteri, anggota DPR dengan LHKPN. GPK juga Pak ya, saya nggak berani ngomong Pak. Tapi GPK sudah patuh, pasti sudah komunikasi dulu. Coba sandingkan. Karena ada koruptor, terduga koruptor, harta itu hampir 1 triliun, bayar pajaknya 3 juta. Orang pribadi, Anda bayangkan. Lanjut. Sektoral, Bapak Ibu, makin mencengangkan. Sektor perkebunan kehutanan, tax rasio sektoral hanya 1,25%. Artinya deviasinya 11%. Paling jauh. Ya Anda lihat di sini ada Asian Agri dan lain-lain, dan 6 perusahaan besar, ada 2 itu punya lahan dari 1 juta hektar. Konstruksi juga rendah, selalu di bawah 5%, bahkan hanya 3,2%. Kalau kita booming konstruksi, properti, kenapa? Tarifnya final 2%. Kami sudah menghitung net profit margin konstruksi sekarang itu 20%. Kalau dikenakan pajak 20%, maka dia akan membayar pajak setara dengan tarif 5%. Sekarang hanya dikenai 2%. Karena tidak diubah peraturan final itu. Sebaliknya, kelihatan Bapak Ibu, di sektor pertambangan, di sini juga kelihatan hanya 6,3% tax ratio. Sebaliknya, tadi Pak Hasan mengatakan ada manipulasi volume di sektor tambang. Ekstraktif itu polanya seperti itu. Kenapa tidak dibalik sektor itu yang difinalkan? Karena kita belum bisa mengenakan data labanya. Nah, saya punya skemanya. Kita sudah mendeteksi bagaimana skema pengendalian pajak perusahaan tambang. Waktu kami riset dari 5 kabupaten di Kalimantan, kita tanya arsip yang mengajukan IUP, hanya 1 kabupaten yang punya arsip 20% komplit. Yang 4 hanya 5% komplit. Maka jangan, Anda nggak bisa ngejar siapa yang diberi IUP itu. Ini persoalan besar bagi kita. Lanjut. Nah ini saya lalu terus saja, ini soal korupsi tidak saya bahas. Terus nanti kalau mau di-copy bisa. Terus lanjut Mas. Nah ini persoalannya Pak Ibu. Beda antara tax planning dan tax avoidance, tax evasion tipis sekali. Kita tidak bisa membatasi itu dengan sangat tegas. Kapan tax planning, kapan tax evasion. Maka yang terjadi adalah agresif tax avoidance, menghindar pajak secara agresif. Terus ini BBC membuat skema seperti ini. Petugas pajak sekarang ini sudah ngejar skema bikin di Singapura, bikin di Cayman Island. Wajib pajak sudah meng-hire konsultan dengan integrated berupa structure dengan 3 driver, bukan cuma profit yang di-drive sekarang, tapi juga treasury management, cash management, dan atribut management. Ini sangat complicated, seperti kasusnya Apple, Google, Starbucks, dan sebagainya. Berikutnya, nah ini saya contoh. Terus ini Google seperti ini yang dilakukan, lalu ini Apple yang dilakukan seperti ini. Semua complicated. Nah aparat pajak kita tentu dengan segala keterbatasan akan sulit menjangkau itu. Terus ini Vodafone. Lanjut, ini nggak usah. Nanti bisa di-copy kalau Anda menginginkan ini. Nah ini fenomena aja. Gayus adalah orang pertama
yang bisa menyatukan hakim, jaksa, polisi, penjaga rutan, petugas imigrasi dalam satu sel gitu kan. Itu baru Gayus. Itu prestasi itu. Tapi ya, jualan. Nah, berikutnya Mas. Nah ini muda sudah korupsi. Adik kelas saya nih Gayus ini. Nah, apalagi nyampe seniornya. Senior saya. Sorry, saya klarifikasi. Ada Fuad Bawasir ini bukan saya mengatakan dia korup. Fuad Bawasir itu dirjen pajak terbaik untuk dia. Dia. Tapi jadi persoalan. Di era Fuad Bawasir lah, PPh final itu paling masif. Konstruksi difinalkan, properti difinalkan itu di era Fuad Bawasir. Itu warisan dia. Mungkin nggak ada yang berani mau takut. Nah, saya nggak akan bicara modus korupsi di pajak karena ya sebenarnya itu sama dengan modus yang lain. Kita bisa menceritakan. Ada Pak Bambang Tri, atasan saya, jadi lebih tahu beliau. Saya tidak perlu mengulangi bagaimana modusnya. Tapi saya akan memberi contoh pada Bapak Ibu di bagian akhir aja Mas. Langsung di bagian akhir aja. Ini yang dilemahkan sebagainya tidak usah diulangi lagi. Terakhir aja, saya akan tunjukkan skema yang dipraktekkan di Indonesia. Fiskus tidak bisa ngejar karena kalau hanya melihat ledger, Pak Bambang, tidak mungkin kelihatan. 4 layar di bawah ledger baru itu kelihatan. Bagaimana legal advisor mereka membuatkan struktur itu yang paling penting. Saya beri contoh dari yang paling atas, yang sini Mas. Ya. Pak Mas, mungkin ini agak ini nih. Technical, tapi ini singkat aja. Artinya perusahaan Indonesia mau memasukkan uangnya kembali ke Indonesia, jangan terbawa keluar menggunakan skema bond lewat Cayman, Mauritius, Singapura, baru ke Indonesia. Itu duit dia yang dulu sudah ditaruh di luar, mau masuk supaya yang haram menjadi halal. Tidak perlu label MUI, tapi dengan cara skema seperti ini. Ini nggak bisa nangkap kalau petugas pajak kita dengan keterbatasan yang ada. Lanjut. Ini juga dipraktekan. Perusahaan Indonesia mau beli perusahaan Indonesia. Kalau saya beli, kena pajak 5% karena ada owner di Singapura. Supaya terhindar dari 5%, bagaimana caranya? Jadi putar-putar dulu melalui British Virgin Island, baru masuk ke Indonesia. Lanjut. Nah ini proposal strukturnya seperti ini terus. Nah ini yang terakhir, ini contoh saja. Orang bikin kondotel di Bali. Takut kena pajak karena ada CFC rule kita kan pasal 18. Supaya tidak kena gimana? Bikin satu di Singapura dulu supaya masuk ke sini. Itu gampang. Ini yang punya saya tidak tahu sebenarnya. Tapi nanti saya laporkan ke Dirjen Pajak aja. Persoalannya banyak sekali praktek seperti ini yang terjadi dan sulit menjangkau. Terakhir saya bisa mengajukan beberapa rekomendasi. 1, ide DJP menjadi badan harus diwujudkan. Itu mutlak. Sepanjang dia masih di bawah Kementerian Keuangan, ruang gerak terbatas. Bukan karena dibatasi, tapi pasal 35 Undang-Undang KUP tidak bisa dijalankan. Authority without power. Kenapa? Wajib mengumpulkan data ke Dirjen Pajak, tetapi Dirjen Pajak Eselon 1 mosok berani minta Kapolri, minta Jaksa Agung, minta Menteri, tidak akan berani. Secara struktural itu menjadi hambatan. Yang kedua, akses data bank harus dibuka tanpa restriksi untuk petugas pajak. Itu sudah mandatori dimanapun. Kita nggak berani. Kalau Anda cek 3.000 triliun uang di LPS dana pihak ketiga sekarang ini, 2.000 triliun dimiliki hanya oleh 40.000 rekening. Timpang sekali. Mungkin nggak ada yang di sini punya yang di situ kan. Saya mau mendorong rasa emosi, sentimen kita gitu loh, untuk memaksa mewujudkan pembukaan akses fiskus terhadap bank. Yang ketiga, cara paling mudah menangkal itu ubah atau modifikasi SPT kita yang terlalu sederhana. Pakai cara Amerika. Mereka bikin form 1080. Orang Amerika yang punya akun di luar harus di-declare. Lalu form 92.22 yang punya aset di luar harus declare. Semua implikasinya pidana. Di kita Pak hanya daftar harta. Punya tanah tidak tahu tanahnya di mana, yang tulis tanah.
harga perolehan 10 juta, hibah lagi kan. Repot. 90% hibah. Susah kalau begini. Oh bukan, saya cenderung menegasi. Yang terakhir sekali, memang kita harus dari kebetulan saya mengeksaminasi putusan Sudirlau, kami mengeksaminasi itu, dan yang penting adalah kita harus menangkap putusan MA tentang vicarious liability itu menjadi satu klausul dalam amandemen undang-undang KUB kita. Undang-undang KUB kita itu belum menganut itu, masih strict liability yang ASEAN Agreement. Maka itu harus diakomodir supaya apa? Supaya beneficial owners itu bisa dijerat, bisa ditangkap dalam kejahatan pajak. Tidak seperti sekarang ini. Tadi Pak BW sudah mengatakan, ternyata pasal 43A Undang-Undang KUP memungkinkan dijungtokan tipikor ke KUP. Tinggal lari ke pasal 43 ayat 1. Siapa itu yang melakukan? Nah, saya kira kita harus mengkonstruksi itu. Dan harapannya 300 T itu bisa ditagih gitu. Gak hanya mengawang-awang terus. Karena saya yakin presiden kita siapapun tidak akan bisa mewujudkan kebijakan populisnya tanpa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Maka saya kira patut kita pertimbangkan penghindaran pajak itu menjadi bagian dari delik korupsi dalam arti yang lebih luas. Terima kasih. Untuk sesi ini walaupun agak, tapi saya agak loose ya, terutama Mas Kanwo juga. Jadi sabar untuk satu presentasi lagi dari Mas Sigit dan UKP 4. Silakan Mas. Dan saya juga akan bicara pajak. Saya kira kalau saya ulas lagi slide-nya per slide nanti akan ada pengulangan. Tapi boleh kita mulai di slide yang pertama. Saya ketika diminta untuk bicara tema umumnya adalah korupsi di sektor pengelolaan keuangan negara, maka logika paling sederhana adalah ada uang masuk dan ada uang keluar. Saya lebih pada fokus pada uang masuk sebenarnya. Kalau uang keluar atau penggunaan APBN itu sudah sering kita mendapatkan banyak diskusi, banyak forum tentang bagaimana tipologi, modus tentang penggunaan APBN. Tapi porsi tentang pembahasan uang yang baru mau masuk negara, yang itu 80%, 70-80% adalah pajak, itu tidak atau belum mendapatkan porsi yang cukup. Ya. Maksud saya porsi yang cukup nanti akan saya jelaskan sedikit di proses itu. Tapi yang jelas begini, saudara-saudara. Korupsi uang yang baru mau masuk ke kas negara itu lebih mudah dibandingkan korupsi dari APBN. Tapi bagi penegak hukum, pembuktian korupsi terhadap uang yang baru mau masuk ke kas negara itu lebih sulit daripada pembuktian korupsi APBN. Logikanya clear ya? Kalau korupsi APBN itu kan ada basis untuk komparasinya, yaitu APBN. Sehingga ketika suatu proyek dianggarkan berapa, ini logika sederhana. Nanti prosesnya bagaimana, pencairannya bagaimana, kemudian pelaksananya bagaimana, itu ada komparasi. Tapi korupsi di sektor penerimaan negara, misalnya pajak, itu agak sulit untuk mendapatkan pembandingnya. Kecuali pembanding itu adanya biasanya ada di pemeriksa pajak, misalnya pajak. Kalau pemeriksa pajaknya benar, bagus. Tapi kalau pemeriksa pajaknya tidak benar, repot. Jadi itu hal yang kedua. Yang berikutnya adalah kita melihat, ini kesimpulan awal dulu, political will dari negara terhadap penegakan hukum di sektor penerimaan negara itu masih kurang, Pak. Saya mencontohkan begini. Kalau penggunaan APBN itu yang paling lazim kan pidananya korupsi. Itu ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Tapi kalau kita bicara tentang pidana pajak, padahal derajatnya sama Pak ini Pak. Ini uang yang baru mau masuk ke kas negara. Ini adalah hak negara. Yang satunya adalah penggunaan APBN itu adalah jelas uang negara. Tapi penggunaan APBN
ibaratnya sudah dikeroyok oleh polisi, jaksa, KPK. Tapi uang yang baru masuk ke kas negara itu ada pidana pajak, ada pidana bea cukai. Dan nanti saya akan singgung sedikit di situ. Kenapa saya katakan itu masih ada seperti dianaktirikan, tadi sudah disinggung, bahkan ada penyidik pajak yang kemudian dikriminalisasi dan sebagainya. Lanjut langsung ke poin 6, halaman 6. Mengapa kebocoran cukup tinggi? Ini sebetulnya kalau kita bicara kebocoran penerimaan negara itu, yang pertanyaan utama adalah sebetulnya berapa sih potensi penerimaan negara kita? Sampai dengan hari ini kami mencoba untuk mendapatkan data potensi penerimaan negara kita itu berapa. Itu tidak ada yang bisa memberikan data itu. Logikanya begini Pak, Ibu. Kalau ada potensi penerimaan negara yang mendekati nilai kewajaran, terus kemudian kita tetapkan target penerimaannya negara berapa, yang tentu saja basisnya adalah potensi itu tadi, maka semakin sedikit gap antara target dan potensi, untuk melakukan satu penyimpangan itu semakin kecil. Sayangnya sampai dengan hari ini tidak ada data yang menyebutkan berapa potensi penerimaan negara kita. Kalau di APBN itu ada target penerimaan pajak. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu begini, kalau untuk APBN itu kita sudah pernah merumuskan satu aksi di Impres PPK 2013 ya. APBN itu ngitungnya lebih banyak ke sisi makroekonomi. Jadi APBN tahun sebelumnya pertumbuhan ekonominya berapa, inflasinya berapa, PDB-nya berapa, nanti kemudian ditetapkan di APBN tahun berikutnya berapa penerimaan pajaknya. Artinya kalau basis datanya dulu pertama kali diletakkan APBN itu mungkin tidak benar, bisa jadi target-target penerimaan pajak berikutnya itu juga mungkin tidak benar. Jadi penetapan target penerimaan pajak misalnya itu bukan karena basis data potensi pajak yang dihitung dari mikroekonomi. Nah, pada waktu kita melaksanakan Impres 2013, satu yang pernah kita dorong kepada Kementerian Keuangan waktu itu adalah coba ditetapkan berapa potensi penerimaan negara dari sektor pajak. Kita mulai dari sektor pajak dulu, supaya ketika ketemu potensi penerimaan sektor pajak berbasis mikro, kita bisa menetapkan berapa target yang sesungguhnya, sehingga gap antara target dengan potensi itu kecil, sehingga ruang untuk melakukan satu kejahatan itu menjadi semakin kecil. Ini adalah model pengawasan yang menurut kami itu lebih efektif ketimbang kita bergerak ke wilayah-wilayah penegakan hukum. Namun waktu itu Kementerian Keuangan belum siap untuk melakukan penghitungan potensi penerimaan negara karena tidak memiliki basis data mikro. Jadi sekali lagi ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Ketika ternyata negara ini tidak memiliki basis data mikro persektoran, akhirnya dihitunglah waktu itu potensi penerimaan negara, basisnya tidak menggunakan basis APBN seperti biasa, kumpulin dari beberapa sektor, tapi itu belum bisa dikatakan data mikro, dan ketemulah hasilnya seperti itu. Untuk PPHOP misalnya dan badan itu ada 538 triliun, yang tergali itu baru sebatas 381. Terus kemudian untuk PPN itu 418 triliun, yang tergali baru 387 triliun, which is itu ada sekitar 238 triliun itu yang loss, yang hilang. Yang loss karena dua kemungkinan, karena ketidakmampuan untuk menggali potensi, atau yang kedua karena itu siapa yang tahu, mungkin saja itu diambil oleh oknum atau oleh perusahaan-perusahaan itu. Ada 238 triliun yang itu loss. Itu data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan
Kalau data di luar sana banyak sekali, OECD bilang ada sekitar 2000 triliun misalnya transfer pricing yang itu belum dikenakan pajak. Ingat itu dasar pengenaan pajak. Ada Pak Refli Baswedan mengatakan 75 potensi pajak itu hilang. Tapi maaf, saya cenderung belum bisa mempercayai itu karena memang hitungan-hitungannya belum ada data-data yang konkret yang kita temukan dan kita hitung ini. Namun menjadi penting bahwa bagaimana kita kemudian bisa menekan kebocoran tersebut. Yang berikutnya, silakan. Nah, ini Pak, jadi saya juga kemarin sempat diskusi di kantor begitu, bagaimana BPK itu juga kemudian bisa melakukan audit terhadap penerimaan negara secara luas. Memang ini pernah menjadi perdebatan dulu karena pernah di judicial review ya, kesengketaan antar kewenangan lembaga negara apakah bisa mengaudit atau tidak. Tapi yang kita hendaki adalah audit BPK itu juga bisa lebih menyeluruh untuk menghitung berapa sih sebenarnya penerimaan negara. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum sektor penerimaan negara. Ini kita lihat misal pajak itu mungkin sekitar 90% PPNS itu bukan lulusan fakultas hukum, tapi mungkin lulusan dari STAN yang kemudian dididik di Megamendung. Sayang sekali, padahal tanggung jawabnya dia mungkin kalau dibandingkan dengan teman-teman KPK itu sama derajatnya, dan dia mungkin dibebani untuk mengkolek atau menyelamatkan penerimaan pajak yang nilainya jauh lebih besar. Kemudian SDM yang belum memadai. Jadi rasio pegawai pajak di Indonesia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu 1 terhadap penduduk Indonesia, itu 1 pegawai pajak dia berbanding 7.700. Jadi Anda bayangkan 1 banding 7.700, dan tingkat kepatuhan WP-nya itu untuk tahun 2009 sampai dengan 2012 itu menurun 41%. Itu dari tadi dikatakan sekitar ada 25 juta wajib pajak gitu. Dan kalau dibandingkan dengan di negara lain, di Jerman itu ada 110.000 pegawai pajak dengan penduduk 80 juta. Di Indonesia itu 35.000 pegawai pajak, penduduknya 250 juta. Dan itu ada data-data yang lain, silakan. Itu yang memberikan ruang yang menurut saya sangat lebar bagi pegawai pajak untuk bisa melakukan penyimpangan dengan wajib pajak. Nah, lanjut. Ini yang sedang kita dorong, bapak-bapak, ibu-ibu. Baik. Yang pertama, di Impres 2014 kita akan mendorong untuk membuat database nasional. Tapi basisnya itu memang di Direktorat Jenderal Pajak. Ada 3 hal fungsi di situ. Yang pertama adalah dengan database nasional ini, maka ada penghitungan potensi penerimaan negara yang sesungguhnya itu berapa, paling tidak mendekati nilai kewajaran berbasis mikro. Yang kedua, pengawasan, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mencontohkan begini, kalau saya diperintahkan sebagai pegawai pajak untuk ke Tanah Abang, kita coba cari berapa potensi pajak di Tanah Abang itu. Tanpa dibekali apapun, saya datang ke Tanah Abang, saya dapatkan ada 100 pegawai pedagang, tapi kemudian saya pajaki dan saya laporkan kepada atasan saya hanya ada 50. Atasan saya tidak akan pernah tahu bahwa sesungguhnya ada 100. Tapi apabila Direktorat Jenderal Pajak itu memiliki basis data yang kuat dan diterima secara resmi dari instansi-instansi yang lain, maka niscaya pengawasan itu akan jalan. Pemeriksa itu tidak bisa senang-senang untuk melakukan manipulasi data. Yang berikutnya adalah penegakan hukum. Saya kira tadi sudah saya singgung, penting sekali untuk melakukan penegakan hukum di sektor pajak ini diberikan perhatian lebih khusus, baik dari sisi SDM dan kewenangannya. Lanjut. Ini sedikit, kita sudah menargetkan ada 25 kementerian tahun ini supaya memberikan data-data mikro terkait perpajakan ke Direktorat Jenderal Pajak. Di dalamnya ada Kementerian BUMN dan ada Kemendagri yang mereka ditugaskan juga untuk melakukan koordinasi untuk BUMN terhadap 180 BUMN. Terus kemudian Kemendagri itu kepada 5 lebih daerah, mereka
diwajibkan untuk memberikan data-data terkait perpajakan. Itu yang sedang kita lakukan untuk tahun ini. Kemudian lanjut satu lagi, saya kira terkait penguatan penegakan hukum. Bagaimana kita mendirikan satu media atau forum untuk menangani kejahatan bidang keuangan. Entah itu unit, forum, atau satuan tugas, tapi dia berfungsi untuk mengkoordinasikan manakala ada kasus kejahatan keuangan. Apakah itu akan dilakukan pada sektor pajak, apakah itu akan dilakukan penegakan hukum korupsi. Itu ada satu forum, kalau di Australia di bawah kejaksaan misalnya, atau di Amerika di bawah DOJ, dan di Indonesia tidak pernah ada. Yang jadi kemudian misalnya seperti Robert Tantula itu dikenakan 5 dakwaan, dicicil satu-satu, akhirnya tidak jelas. Bahkan dakwaan utamanya korupsi malah tidak pernah dikenakan. Seperti halnya Gayus, waktu itu dicicil satu, tapi kemudian aset-aset yang sesungguhnya dia miliki tidak pernah disentuh. Nah, forum inilah yang kita dorong supaya ketika ada kejahatan di bidang keuangan negara itu bisa lebih optimal. Saya kira itu saja. Sayang sekali waktunya mepet. Sebetulnya ingin sekali untuk menjelaskan masalah database yang lebih lengkap dan skenario ke depan seperti apa yang kita harapkan. Tapi barangkali nanti lain waktu kita bisa sambung untuk bicara masalah database.